Rahasia sanggup tandingi Israel. Peperangan di Timur Tengah seakan tidak pernah berakhir selama setengah abad terakhir. Namun saat kawasan selatan Lebanon bergejolak, pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa bergerak cepat berupaya meredam situasi. Pada Minggu dini hari, menembakkan 3 roket Katyusha ke kawasan Galilea, Israel. Militer Zionis membalasnya dengan mengirim 10 roket kelas menengah ke lembah Beka, markas para militan Syiah itu. Komandan Pasukan Perdamaian PBB untuk wilayah Lebanon, Luciano Portolano, menyatakan pihaknya berusaha mencari pemicu saling tembak roket itu. Kami harus menangkap pihak yang melepaskan roket pertama kali supaya insiden serupa bisa dihindarkan, ujarnya. Kontingen Pasukan Perdamaian PBB dari Indonesia termasuk yang kini harus waspada memantau situasi di perbatasan Adaish, selatan Lebanon. Adu roket itu adalah insiden kedua tahun ini setelah pada 28 Januari kan roket ke perbatasan Sheba. 2 tentara Zionis dan 1 personel pasukan perdamaian PBB tewas, sedangkan 7 lainnya luka-luka. Dari semua faksi kelompok bersenjata di Timur Tengah, sejauh ini baru sanggup menahan kekuatan tempur Israel. Jika dua pihak itu bertikai, seperti terakhir kali terjadi pada 2006, maka perang yang melelahkan berisiko kembali terulang. Skenario itu menurut analis militer sebisa mungkin dihindari oleh petinggi Zionis di Tel Aviv. Untuk insiden kemarin, mengakui melakukan provokasi terlebih dahulu dengan menembakkan roket ke wilayah Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas tindakan jet tempur Zionis membom apartemen di distrik Jaramana, ibu kota Damaskus, Suriah, sehari sebelum kedua pihak baku tembak roket. Apartemen itu adalah markas komandan Samir Kantan yang terlibat perang di Suriah membantu sekutunya, Bashar al-Assad. 2 tahun terakhir, Kantar tewas bersama 8 orang lainnya akibat pemboman tersebut. Israel membantah mengirim jet ke Suriah sekedar untuk membunuh petinggi. Namun para militer yang didanai Iran ini meyakini tidak ada tersangka lain dalam pemboman tersebut, kecuali jet tempur sekutu yang dipandu informasi dari Tel Aviv, atau justru kiriman langsung petinggi Zionis. Jika Israel berpikir membunuh Samir Kantar bisa menyelesaikan masalah, kami jamin mereka keliru. Mereka akan menghadapi masalah-masalah baru, kata petinggi Qasim Safeidin, seperti dilansir Al Jazeera. Di ibu kota Beirut, Lebanon, ribuan orang berkumpul memanjatkan doa bersama mengenang Kantar. Kantar adalah sosok yang dihormati karena salah satu tokoh Lebanon yang berani melawan penjajahan Israel pada 1982. Ketika dia membunuh seorang polisi Zionis, Kantar dipenjara 30 tahun. Selepas bebas pada 2008, dia segera mendapat posisi tinggi di dukungan publik. Inilah yang membuat bisa bertahan 3 dekade melawan Israel. Bahkan dibanding milisi Palestina atau Fatah dari kawasan penjajahan Palestina, Dewan Zihad langkah lebih maju melawan kekuatan Zionis. Secara harfiah artinya Partai Allah adalah sayap politik dan paramiliter yang dipersenjatai Iran. Dibentuk pada 1982, misinya adalah membebaskan kawasan Lebanon yang saat ini dijajah Israel. Abbas bertemu delegasi Kongres Amerika Serikat puji dukungan Biden untuk Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas membahas proses perdamaian dan perkembangan terbaru di wilayah pendudukan dengan delegasi dari Kongres Amerika Serikat. Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Gregory Meeks, memimpin delegasi yang beranggotakan 11 orang yang mewakili Partai Demokrat dan Partai Republik. Mereka bertemu Abbas di kantor pusat Kepresiden Palestina di Ramallah, tepi barat yang diduduki Israel. Abbas menegaskan
Komitmen pihak Palestina untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan resolusi legitimasi internasional melalui jalur negosiasi di bawah naungan Kuartet Internasional, ungkap laporan portal berita Wafa. Dia menunjuk pada perlunya mengambil langkah-langkah praktis untuk memberi rakyat Palestina harapan mencapai perdamaian melalui pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sesuai perbatasan 1967, papar laporan Wafa. Presiden Palestina menyatakan kepuasannya dalam komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengenai sejumlah masalah. Menurut Abbas, yang paling penting adalah komitmen Biden terhadap solusi dua negara dan bekerja untuk membuka kembali konsulat Amerika Serikat di Yerusalem. Pertemuan Presiden Palestina dengan Erdogan hasilkan komitmen Turki bantu Palestina atas penindasan. Pertemuan antara Presiden Palestina Mahmud Abbas dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghasilkan komitmen Turki tidak akan tinggal diam atas penindasan yang diterima Palestina. Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Jumat 9 Juli. Pertemuan tertutup tersebut membuat Turki komit untuk membantu Palestina. Melansir dari Anadolu Agency Minggu 11 Juli, Erdogan mengatakan bahwa tidak akan pernah bisa membangun perdamaian dan stabilitas apabila kebijakan Israel berlanjut. Tidak akan mungkin untuk membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng di kawasan itu selama kebijakan Israel berlanjut, kata Presiden Turki Sabtu 10 Juli. Erdogan juga menyebut Turki tidak akan tinggal diam terhadap penindasan Israel terhadap Palestina. Selama pertemuan tertutup di Pavilion Vahdettin di Istanbul, Recep Tayyip Erdogan dan timbalannya dari Palestina Mahmud Abbas membahas perkembangan regional dan langkah-langkah untuk memperkuat hubungan bilateral. Perdamaian dan stabilitas di kawasan itu tidak akan mungkin terjadi selama pendudukan Israel berlanjut. Erdogan menekankan dengan mengatakan Turki tidak akan tinggal diam tentang kekejaman Israel di Palestina. Dia juga menyuarakan kepuasan atas jalannya hubungan bilateral yang positif dengan Palestina. Erdogan dan Abbas mengadakan pertemuan empat mata yang berlangsung selama 1 jam 15 menit. Diikuti oleh pertemuan lain yang juga dihadiri oleh delegasi selama lebih dari 1 jam. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Direktur Komunikasi Fahrettin Altun, juru bicara Presiden Ibrahim Kalin dan Kepala Badan Intelijen Nasional Hakan Fidan hadir dalam pertemuan tersebut.